Memang sebuah desain kalau didesain secara tepat itu luar biasa memang. Yang minuman keras itu, kalau semuanya dibuang kan jadi limbah dan tidak bisa diurai. Gimana caranya masih kita manfaatkan lagi? Ini selain ketika kita tutup ya, ini bisa menjadi sebuah mengenai jenis tanaman yang di sini kita memang ada unsur kesengajaan untuk memasukkan unsur tanaman. Di sini fungsinya tanaman atau landscape atau salah satu unsur dari RTH itu sebagai pelunak dari kekakuan bangunan itu sendiri. Dan banyak macam fungsinya dari peranan tanaman itu sendiri. Terus yang kedua, saya memakai jenis tanaman ini tanaman yang murah meriah, bisa didapat, low maintenance juga, dan banyak manfaatnya bagi penghuni di dalam rumah itu sendiri. Ini yang salah satunya dari Mas Gali tadi, pohon ini kalau nggak salah ada yang pernah bilang jenis pule, tapi saya juga belum tahu pule yang jenis yang mana gitu. Tapi kita ngambilnya secara karakteristik batangnya. Iya, pule memang ini ya, satu tanaman yang kuat di karakter kayunya. Kayunya, betul. Batang kayunya kuat gitu. Betul. Jadi kalau teman-teman ngelihat pohon pule itu pohon yang kalau biasanya pertigaan jalan atau di satu aksen, di mana ada satu pohon yang bonggol kayunya itu besar sekali, terus tanamannya daunnya sedikit itu biasanya pule. Dan ini pule yang menurut saya langka ya, karena saya baru kali ini ngelihat dan saya nggak tahu ternyata ini masih jenis dari pule. Iya, jenisnya. Satu lagi, Mas Arta ini background landscape-nya sangat kuat, jadi sehingga bahasa bangunan teknik sama bangunan bahasa landscape-nya sama-sama kuat, bisa terlihat di visual karyanya. Mungkin ada lagi yang ini Mas, yang ini kayak menjangan ya? Iya, baik. Ini untuk jenis tanamannya, dalam artian murah meriah tapi ada fungsinya. Salah satunya yang tanaman yang di sana itu murah-murah, namanya tanaman zodia. Tanaman zodia itu tanaman untuk mengusir nyamuk. Dalam artian kalau kita bisa dari penghuninya mungkin bisa merasa ada yang merasa tidak nyaman dengan adanya nyamuk, tapi dengan adanya tanaman zodia itu insya Allah bisa mengusir nyamuknya. Zodia ya? Tanaman zodia. Terus mengenai yang kedua, ini ada yang tanamannya menjuntai ini namanya simbar menjangan kalau orang lokal. Simbar menjangan. Ya, ini sejenis tanaman kadaka, tapi ini yang sifatnya itu epifit dan perakarannya anakan sulur-sulurnya itu nanti bisa diambil lagi untuk bisa ditanam yang lain lagi. Bentar. Tadi Mas Arta bilang epifit ya. Epifit. Nah, ini bahasa apa ya kira-kira epifit itu ya? Itu epifit. Ini jenis epifit. Beri saya pencerahan. Iya. Beri kami pencerahan. Ini kalau bahasa lokalnya, bahasa simpelnya itu tanaman ini bisa memanfaatkan atau nempel di tanaman induknya. Tapi tidak sampai mengganggu tanaman inangnya. Artinya cuma menempel saja gitu. Oke. Iya. Ya. Kemudian nanti kita juga bahas tentang vegetasi khusus ya. Jadi dari sirkulasi kita bahas di episode sendiri, kemudian vegetasi kita bahas di episode sendiri. Oke, kita kembali ke teknik lagi. Ketika membuat satu usulan desain ya, tentunya Mas Arta umur berapa sekarang? Saya 40 tahun saja. 40 tahun. 40 tahun. Tapi 40 saya ya, 40. Mendesain ini kira-kira desain rumah ini sudah berapa tahun? Kan kalau melihat dari lumutnya itu sudah pasti sudah berumur lah. Iya. Baik.
Ini dalam artian antara berapa ini ya? iya waktu proses desain sampai mulai awal proses pembangunan Iya. itu memakan waktu kurang lebih 2 tahun. mulai proses dari desainnya saja. awal ketemu sama kliennya atau koleganya itu. Jadi ketika ditelepon Mas Ya, Arta nah, sampai ke gambar di ACC itu berapa bulan kalau gambar atau hari? nggak bisa cuma gitu. Ya pasti dalam artian setahun lebih lah. Tahun lebih itu Iya, dalam arti sudah desain? di ACC, iya. Karena ada beberapa yang kita terkendala itu ini kan dalam artian suatu bangunan baru, tetapi isi-isinya itu isi-isi yang sudah ada. Sinkronisasi desain, iya. mengkoneksikan itu ya, mengkoneksikan. Wow. Nah, dari barang yang sudah ada dengan ukuran yang berbeda semuanya dipadu-padankan dengan bentuk konsep dan lain-lainnya, itu yang butuh waktu yang lama, plus dengan kesibukan beliaunya yang kadang-kadang kurang pas. Oh iya, ini juga perlu dihitung ya. Jadi ketika telepon tanggal 1 gitu, terus saya keluar negeri 3 bulan gitu. Nah, itu Lamanya di situ mungkin. betul, ya. Jadi sampai hampir 1 tahun ya? Ya 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Iya, Jadi sebuah prosesnya. desain itu bisa 1 tahun lebih. Jadi kalau kita kepinginnya cepat bisa, tapi juga rentang waktunya juga bisa panjang. Ini yang menarik ya. Tapi kalau Mas Arta sih memang ini ya, tidak terlalu dituntut ini ya, harus target bulanannya berapa gitu. Nah, kalau boleh tahu memang kolega tadi ya? Kolega, ya. Koleganya ini orang Malang atau Orang dari luar Malang? Orang Kediri. Wow, Orang Kediri. orang Pas, Kediri. Jarang ini yang pas betul ketepatan saya juga orang Kediri juga. Oh, Dalam arti komunikasi ya. Apakah Ono juga kolega Koleganya. koleganya datang ke sini waktu Betul proses ya. desain tuh? Betul juga. Ini sering bolak-balik gitu? Sering ya. Luar biasa memang ya. 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih untuk desain. Kemudian berarti kan ketika desain itu beberapa barang sudah ditaruh di sini Sudah ada progres. ada sebagian sudah, ada yang sebagian belum. Baik. Saya dengar tadi cerita ada yang waktu Pak sebelum memulai tadi ada beberapa timbunan sampah. Iya. Nah, itu sebetulnya sampah dari mana sih? Nah ini dulu Bisa kalau saya diceritakan bercerita tentang ini dulu tanah ini kan tanah yang kecil, berhubung sudah cuma dipagari sama bambu aja. Seiring dengan waktu hujan kan sudah banyak rusak, tapi bambunya ternyata di dalamnya itu ada bekas-bekas bangunan material, bangunan seperti genteng-genteng, botol-botol, nah, sampah-sampah juga, kayu-kayu dan lain, plastik dan lain. Nah, ternyata itu bekas buangan yang tetangga-tetangga yang dulu kan di depan kan ada tempat outsourcing security sama cleaning service. Banyak orang makan dilempar sini gitu. Tetangga yang dulu ya, Gitu. bukan yang sekarang ya. Kalau bukan, sekarang bukan. baik-baik semua. Yang tetangga Iya. sekarang baik-baik semua. Itu yang dulu. Yang dulu. Hanya diliput ini. Kalau sekarang baik-baik aja. Nanti pulang acara ini nggak berani pulang. Di depan udah dicegah. Enggak aman kok, insya Allah aman. Nah, saya lihat tadi ada botol-botol. Iya. Tadi Pak Gayu udah singgung, Iya. juga bisa dimanfaatkan. Iya. Apakah memang dulu sampahnya sebanyak ini ya? Oh, enggak. Saya jadi penasaran. Iya. Apa sudah ada hitungannya gitu. Ini udah ada sekitar 50 sekian harus pasang di sini. Baik. Yang sampah yang awal di sini kan ada beberapa botolnya itu. Coba pas pada waktu proses desain saya ngusulkan sama ke pihak klien atau koleganya itu, Bu, ini kalau botol kalau dibuang semuanya emang. Terus gimana Mas Atta? Ini kan salah satu botol dan buah dari kaca, limbah yang tidak bisa diurai. Gimana kalau semuanya saya sama tukang ngasihkan masukan untuk dibersihkan dulu, kita tata dulu. Mungkin nggak sebanyak itu sekarang, mas beberapa. Terus untuk yang kekurangannya bisa saya bantu dalam artian saya yang jadi ini jadi pemulung, pengepulnya Profesi baru. Pecoba truk. Ternyata ada ini Mas sama Mas ada perasaan jiwa untuk merasakan jadi pengepulnya. Kita ke pengepulnya memilih botol-botolnya yang layak, yang bisa dipakai,
bahkan kita bisa nego, bahkan sampai transportnya kita bawa sendiri, pakai karung, pakai sepeda motor. Ya itu zaman yang pernah saya alami dan rasanya oh memang seperti ini. Kalau nggak mau saya ada pikiran setidaknya kita harus menghormati apabila ada orang pengepul seperti itu. Ternyata ada memang rasanya. Kita gitu. butuh juga iya. Menarik. Teman-teman yang masih punya botol bisa hubungi Mas Arta. Bisa saya pakai lagi saya harga ya. Ada nominalnya lah itu, ada nominalnya. Berarti ada project baru lagi ya, kelihatannya nih. Oh, coming soon. Masih membutuhkan banyak botol. Tapi botolnya ini nggak di sini saja ya? Gimana? Ada di area tempat lain juga ya? Untuk botolnya, iya betul. Ada di area di sini, area orang tamu sama di lantai 2 di dak itu ada. Di kamar mandi ada juga. Menarik. Itu kan nanti kita lihat Iya, juga. menarik. Iya. Di dalam. Kemudian tadi sudah proses desainnya yang hampir 1 tahun lebih. Kemudian ketika proses mengsinkronisasikan, mengkombinasikan antara yang desain yang memang betul-betul sesuai perencanaan sama yang ketika berkembang di pelaksanaan, tentunya ini menjadi hal yang cukup menarik ya bagi seorang arsitek. Dan Mas Arta itu menganggapnya sebagai apa ya, sebagai sebuah beban atau malah experience-nya di sana gitu. Baik. Kalau saya anggapnya saya sih mengalir aja gitu. Mengalir aja. Ya udah, dalam artian kita ambil sisi positifnya. Dalam artian sisi positifnya ini yang memang belum pernah saya lakukan, ternyata sisi positif baik sekaligus menambah ilmu wawasan dari saya, kenapa tidak saya lakukan seperti itu. Menarik. Teman-teman arsitek sekalian, ada beberapa hal yang kita bisa ambil ya dari diskusi pendek kita saat ini. Ternyata dalam sebuah perjalanan desain itu kalau kita dalam kuliah dulu kan SPA itu berapa minggu harus selesai mulai gambar desain sampai harus jadi. Ternyata ketika kita sudah berpraktek itu bisa menjadi hal yang bisa cukup panjang ya. Ini contohnya Mas Arta ketika mulai ditelepon sampai menjadi gambar yang sudah ter-ACC itu butuh waktu 1 tahun lebih. Kemudian membahasakan klien dengan bahasa kolega ini cukup menarik bagi kita, cukup bisa kita jadikan, kita simpan menjadi sebuah kekayaan kita berkomunikasi ya tentunya. Dan tentunya rumah ini terasa berbeda dari yang lainnya karena memang prosesnya juga panjang. Tidak ada sesuatu yang sifatnya masterpiece yang bisa kita buat dalam waktu yang singkat. Rasanya seperti itu ya. Baik teman-teman, untuk edisi kita kali ini ada yang mau disampaikan lagi nggak sama Mas Arta atau Yosaf sebelum kita sama-sama mengakhiri diskusi kita? Langsungkan nih. Oke teman-teman, nantikan episode selanjutnya. Kita akan berjumpa di hunian-hunian episode selanjutnya dengan membahas topik-topik yang lebih menarik dan kita akan mendapatkan banyak manfaat. Dan saat ini kita bertemu teman kita Mas Arta yang memberikan beberapa ilmunya buat kita sehingga ke depan kita bisa berkarya dan bermanfaat bagi sekitar. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Yosaf Sayoko. Saya Gayo Budi Utomo. Dan narasumber kita. Saya Arta Adi Putra. Kita akan bertemu selanjutnya di episode selanjutnya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu.